Pratama Arhan, salah satu 13 pemain top pilihan Sintayong yang sering dipanggil Timnas Indonesia. Hai guys, kembali lagi bersama channel Apridani di seputar cerita sepak bola Timnas Indonesia. Pastinya seru guys. Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia pada dua laga uji coba FIFA Matchday melawan Curaçao. Dua laga itu akan menjadi pertandingan ke-22 dan 23 Sintayong sebagai pelatih untuk Timnas Indonesia. Artinya Timnas Indonesia akan dua kali beruji coba dengan Curaçao. Pertama pada 24 September 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Bandung. Dan di pertandingan kedua, Timnas Indonesia bakal menghadapi Curaçao pada 27 September 2022 di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Di pertandingan tersebut, sang suhu Sintayong masih buta kekuatan lawan karena pelatih asal Korea tersebut tidak tahu sama sekali dengan Curaçao. Memang secara ranking FIFA per 25 Agustus 2022, Curaçao jauh berada di atas Timnas Indonesia. Curaçao menempati peringkat ke-84 ranking FIFA, sementara Timnas Indonesia ke-155. Di tangan Sintayong, skuad Garuda Indonesia mengalami progres yang cukup bagus. Dia baru saja membawa Timnas U20 lolos ke Piala Asia U20 tahun 2023. Sebelumnya, pria 51 tahun ini juga mencatat prestasi yang sama bersama tim senior. Sejauh ini Sintayong telah memainkan 21 laga bersama Timnas Indonesia. Ex-pelatih Timnas Korea Selatan tersebut melewati 21 laga itu dengan hasil cukup bagus. 11 kali menang, 5 kali imbang, dan 5 kali kalah. Pada level senior, Sintayong telah memanggil 54 pemain berbeda. Namun ada beberapa pemain spesial yang mendapat kesempatan bermain lebih banyak dibanding pemain yang lain. Lantas siapa saja pemain yang paling sering membela Timnas Indonesia di era Sintayong? 1. Ramai Rumaqik. Rumaqik pernah menjadi andalan Sintayong untuk mengisi peran winger Timnas Indonesia. Rumaqik mencetak 3 gol untuk Indonesia, salah satunya adalah pada laga debut melawan Chinese Taipei. Hanya saja sejak kasus pemanggilan ke SEA Games 2021, Sintayong tidak pernah memanggil Rumaqik lagi. Saat ini Rumaqik bermain untuk Persipura di Liga 2. 2. Rizky Ridho. Ridho sudah bekerja sama dengan Sintayong sejak Timnas Indonesia U19. Ridho sempat keluar masuk skuad Timnas Indonesia, namun belakangan dia jadi pilihan utama di lini belakang. Ridho adalah pemain yang fleksibel, dia bisa bermain dalam formasi 3 dan 4 back. Ridho telah memainkan 12 laga bersama Timnas pada level senior. Dia juga jadi andalan untuk Timnas U23. 3. Alfreandra Dewangga. Pemain serba bisa milik PSIS Semarang adalah pemain yang spesial. Dewangga bisa memainkan banyak peran dengan sama baiknya. Bersama Sintayong, Dewangga pernah dimainkan sebagai bek tengah, gelandang, dan bek kiri. Selain itu, Dewangga sudah memainkan 14 laga untuk Timnas Indonesia bersama Sintayong. Hanya saja nama Dewangga tidak masuk dalam daftar panggil untuk duel skuad Garuda melawan Curaçao. 4. Nadeo Argawinata. Sintayong punya banyak pilihan di bawah Mistar. Kualitas kiper Timnas Indonesia cukup merata. Akan tetapi sejak Piala AFF 2020 lalu, Nadeo selalu menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan ini. Momen terbaik Nadeo terjadi saat skuad Garuda bermain di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Pada duel melawan Kuwait dan Yordania, Nadeo tampil sangat bagus dan mendapat banyak pujian atas aksinya. 5. Evan Dimas. Evan Dimas menjadi nama yang seolah terlupakan dari Timnas Indonesia. Dia tidak lagi menjadi pilihan utama sejak Piala AFF 2020. Jadi cukup mengejutkan melihat nama Evan Dimas masuk daftar. Evan Dimas belakangan memang jarang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Namun pada awal kedatangan pelatih asal Korea Selatan itu, Evan adalah pilihan utama. Dari 16 laga, Evan mencetak 5 gol untuk Timnas.
6. Irfan Jaya. Irfan Jaya menunjukkan performa apik pada periode 2020 hingga 2021 lalu. Dia selalu menjadi andalan pada level klub maupun timnas Indonesia. Irfan Jaya mampu bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Irfan Jaya adalah pemain yang spesial. Dia punya naluri yang tinggi sebagai winger. Kemampuan individu Irfan Jaya juga bagus. Dia mencetak 4 gol dan 2 assist dari 16 laga. 7. Fahrudin Arianto. Sintayong lebih sering memanggil pemain muda ke timnas Indonesia. Namun ada satu pemain senior yang selalu dipanggil, yakni Fahrudin. Dia adalah pemain yang spesial bagi pelatih 51 tahun ini. Fahrudin tampil sangat konsisten baik pada level klub maupun timnas. Selain aspek teknis, Fahrudin juga penting bagi timnas Indonesia sebagai pemimpin. Fahrudin dipercaya menjadi kapten. 8. Witan Sulaiman. Witan punya bakat yang sangat spesial. Sebelum era Sintayong, Witan sudah jadi andalan timnas Indonesia pada kelompok usia. Bersama Sintayong, Witan selalu mendapat tempat di skuad Garuda. Witan bahkan tercatat sebagai top skor timnas Indonesia era Sintayong. Pemain yang pernah membela PSIM Yogyakarta itu telah mencetak 6 gol dari 17 laga. Witan juga membuat 6 assist. 9. Ricky Kambuaya. Nama Kambuaya meledak ketika membela Persebaya Surabaya pada 2020 hingga 2022. Performa apik pada level klub membuatnya terus dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Dia telah memainkan 17 laga bersama skuad Garuda. Kambuaya punya kemampuan yang lengkap sebagai gelandang. Dia punya dribble yang bagus, kemampuan mencetak gol Kambuaya juga sangat spesial. Kambuaya telah mencetak 5 gol untuk timnas Indonesia. 10. Asnawi Mangku Alam. Asnawi boleh dibilang sebagai anak emas Sintayong. Hubungan Asnawi dan Sintayong diyakini lebih dari pelatih dan pemain. Sebab Sintayong yang punya andil dalam karir Asnawi yang kini bermain di Korea Selatan. Sintayong menjadikan Asnawi sebagai kapten utama timnas Indonesia pengganti Evan Dimas. Pada aspek teknis, Asnawi selalu jadi pilihan utama. Peran Asnawi di skuad Garuda sangat penting. 11. Pratama Arhan. Arhan dipercaya Sintayong untuk membela timnas Indonesia pada semua level. Arhan pernah bermain untuk timnas U19 dan kini masih bermain untuk tim senior dan U23. Pada level senior, Arhan sudah 19 kali dimainkan Sintayong. Artinya Arhan hanya 2 kali absen. Arhan adalah bek kanan yang spesial. Salah satu momen terbaik Arhan adalah menjadi pemain muda terbaik di Piala AFF 2020. 12. Rahmat Irianto. Sama seperti Asnawi dan Arhan, Irianto juga selalu menjadi andalan Sintayong. Irianto hanya 2 kali absen dari 21 laga yang dijalani Sintayong bersama timnas Indonesia. Salah satu aspek yang membuat Sintayong sangat menyukai Irianto adalah kemampuannya memainkan banyak posisi. Ex pemain Persebaya itu bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang, dan bek kanan. Selain pada level senior, Sintayong juga membawa Irianto ke timnas U23. 13. Elkan Bagot. Bagot mencuri perhatian Sintayong sejak bermain untuk timnas Indonesia U19. Lalu ketika sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, Elkan Bagot selalu jadi andalan timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia Inggris itu harusnya bisa bermainkan lebih banyak laga.
tetapi dia harus absen pada beberapa pertandingan karena kendala izin dari klubnya. Dari 10 laga yang dimainkan untuk tim Garuda, Bagot telah mencetak 2 gol. Menjadi pemain andalan dan pelatih yang terbaik belum tentu bisa membuat sebuah tim menjadi hebat, karena sebetulnya kekompakan semua tim lah yang membuat tim menjadi hebat dan kuat. Nah guys, itu tadi informasi untuk pemain 13 top pilihan Sintayong yang sering dipanggil timnas Indonesia. Ikuti terus informasi seputar sepak bola Indonesia hanya di channel Afridani. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita. Mohon juga diisi komennya ya guys, karena kami butuh saran dan kritik dari teman-teman pecinta bola semua. Salam olahraga, Indonesia bisa!